Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsiran, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman, memberikan kita nikmat Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sama-sama menuju rumah Allah, sama-sama kita cintai dalam rangka mentaati perintah Allah, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia tentu memiliki cita-cita, niat baik dan puncak keinginan. Sedangkan cita-cita, niat dan puncak keinginan itu hanya ada dua, yaitu dunia dan akhirat. Tak kalah penting, ya kita harus menginginkan dunia ini. Tak kalah penting kita harus menginginkan juga akhirat. Maka seisinya akan kita cari dunia wal akhirah hingga kita kekal di keabadian dunia akhirat. Maka daripada itu, mengawali kajian kita pada sore hari ini, kita berikan judul, jangan jadikan dunia tujuan utamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana hammuhul akhirah jama'allah syamlahu wa ja'ala inahu fi qalbih wa tadhu dunya wa hiya rahimatan wa man kanat niyyatuhu dunya farraqallahu alaihi daya'atuhu wa ja'ala faqrahu baina ainaini wa lam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu." Barang siapa yang puncak keinginannya adalah negeri akhirat, mencari ridha Allah dan surganya, niscaya Allah akan mengumpulkan kekuatannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Dan barang siapa yang niatnya untuk mencari dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusan dunianya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, tidak pernah merasa cukup apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia mendapatkan dunia melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Inilah buah dari kedua puncak cita-cita yang kita idam-idamkan. Jika kita ingin segala urusan, segala aktivitas dunia kita dipermudah oleh Allah, maka hati dikayakan dan diberi kenikmatan dunia melimpah oleh Allah, maka laksanakan segala aturan-aturan yang telah diperintahkan Allah dan jauhi larangan-larangannya. Akan tetapi jika kita ingin urusan kita dicerai-beraikan oleh Allah, maka Allah akan mengasihi hati kita selalu miskin. Maka jadikanlah dunia sebagai cita-cita tertinggi. Akan tetapi ada cita-cita tertinggi lainnya, yakninya akhirat. Jika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikut kepada kita semuanya. Yang pertama, hal-hal yang harus kita persiapkan ialah senantiasa memperbaiki diri kita. Inilah prinsip orang-orang terdahulu, para ulama, para sahabat terdahulu. Mereka mempunyai prinsip senantiasa memperbaiki dirinya. Senantiasa hari ini mesti lebih baik dari hari kemarin. Maka kita harus mempunyai prinsip sedemikian. Cara memperbaiki diri di antaranya ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri bermunajat kepadanya,
bertahajud, bersujud kepadanya dengan kening kita sebaik-baiknya. Bahkan ada seorang menyesal saat melakukan kesalahan kecil kepada Allah, tak luput meminta maaf, mengucapkan astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Senantiasa memperbaiki diri kita. Yang kedua, poin yang harus kita ingat, kita tingkatkan dalam tujuan kita mencapai dunia ini ialah talabul ilmi, mencari ilmu. Maka sesuai judul tadi, jangan jadikan dunia tujuan utamamu. Maka ada poin 3 penting yang harus kita ingat. Yang pertama telah disampaikan tadi, senantiasa memperbaiki diri kita. Poin kedua ialah talabul ilmi, mencari ilmu. Karena perbaikan diri yang tidak dibarengi dengan ilmu yang benar dan ilmu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW tidak akan banyak berguna bagi dirinya. Bahkan bisa jadi lebih parah dan jauh dari kata kebenaran. Sedangkan syarat seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala adalah dengan mengenal lebih dalam syariat-syariatnya. Mengenal lebih dalam apa itu Allah. Mengenal lebih dalam itu apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khair yufaqahu fid din wa innama ana qasimu wa yuqtillah." Barang siapa yang dikehendaki Allah baginya kebaikan, maka akan dipahamkan atasnya tentang urusan dunia. Dan sesungguhnya aku hanyalah yang membagi dan Allah yang maha memberi. Masya Allah, luar biasa Allah. Kebaikan yang tidak terbalas oleh kita. Maka kaum muslimin bersedih pada saat itu. Di belahan bumi manapun, dalam keadaan tertindas zalimi oleh orang-orang kafir, pada saat dahulu, jiwa mereka tetap dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi kelembutan oleh Allah. Tujuan lainnya ialah syahid, ingin menggapai tujuan yang tertinggi, yakninya syahid dan ingin surganya Allah. Wal judu bin nafsi aqsaqatil jud, puncak tertinggi dari kedermawan adalah dengan nyawa. Ketiga ialah senantiasa bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qiyamah Allah menjelaskan, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali. Tentu jikalau Allah bersumpah, itu adalah tandanya ia cinta kepada kita. Ia menyuruh kita untuk senantiasa taat, senantiasa tunduk, percaya kepadanya. Demi Allah, itu adalah jiwanya seorang mukmin. Tidaklah melihat kecuali dia menyesali dirinya. Apa maksud dari perkataanku? Apa yang aku inginkan dengan pembicaraanku, sedangkan orang kafir tidak akan menghisap dirinya. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pencipta yang menciptakan kita. La'allakum tatafakkarun, maka kewajiban kita ialah berfikir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadamal ladzati." Perbanyaklah mengingat dengan memutuskan kenikmatan. Maksudnya ialah selalu mengingat kematian. Bahwasanya setiap hari, setiap detik, setiap menit kematian selalu mengintai kita. Kematian selalu menjaga kita, mencari kita. Tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa perbaiki diri kita, senantiasa kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadikan dunia ini tujuan utama kita bersama. Jadikanlah akhirat tujuan kita yang utama. Sekian yang dapat disampaikan. Jikalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
Sebagai penutup kajian online kita pada sore hari ini, marilah kita renungkan perkataan Imam An-Nawawi dalam syairnya. Inna Allah ibadan futana tallakud dunya wa khafu fitana. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyi wa tona. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas, yaitu yang tidak mementingkan dunia dan takut akan fitnah. Mereka senantiasa memperhatikan. Maka ketika mereka mengetahui dunia ini bukanlah tempat tinggal selama-lamanya bagi yang hidup, mereka pun menjadikan dunia bagaikan samudra dan menjadikan amalan soleh sebagai bahtera untuk berlayar mengarunginya. Sekian yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan terkait penyampaian ini, jika ada pertanyaan menyangkut materi kita pada sore hari ini, disilakan. Dan kepada moderator, mohon maaf kepada semuanya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.